gitu. Atau ini wind power, yang ini wind direction. Bisa seperti itu. Dan itu untuk apa ya? General knowledge dari apa itu neural network dan bagaimana apa saja sih komponen dari sebuah neural network. Di mana kalau kita lihat komponen dari neural network adalah bagaimana kita merepresentasikan input, bagaimana kita merepresentasikan hidden layer, dan di dalamnya juga bagaimana kita menentukan berapa jumlah neuron yang ada pada sebuah hidden layer ini, gitu ya. Dan lalu kita bisa menentukan juga bagaimana kita mendesain output yang akan kita cari. Entah itu single output atau multi-class output. Begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan tipe yang ada pada neural network? Jadi, seperti sudah disinggung sebenarnya bahwa tipe-tipe dari neural network itu sangat bergantung dari hidden layer ataupun dari neuron yang ada di suatu neural network. Dan sehingga kalau hidden layernya cuma satu gitu ya, atau mungkin tidak memakai neuron, kalau tidak memakai neuron, ya itu berarti kayak linear regression ya. Tapi kalau misalnya hidden layernya at least satu, maka kita bisa klasifikasikan dia sebagai sebuah neural network single layer feed forward. Begitu. Berarti feed forward artinya apa? Seperti namanya, feed forward ya jalannya maju. Intinya input diproses dan akan mendapatkan output berdasarkan formulasi dari input dengan weight yang ada dan melewati sebuah neuron itu gitu ya. Dan kalau ternyata hidden layer-nya bertambah, neuronnya bertambah, tentu suatu struktur neural network itu berubah. Dan itu bisa kita klasifikasikan dia menjadi sebuah multi-layer neural network. Di mana kuncinya adalah neural network ini terdiri dari beberapa hidden layer begitu. Atau terdiri dari sebuah hidden layer yang terdiri dari beberapa neuron. Begitu. Dan ada lagi yang namanya recurrent neural network, di mana tidak hanya satu kali jalan, gitu ya, tidak hanya geraknya maju, tapi juga bisa setelah maju dia mundur. Maksudnya gimana tuh? Jadi perhitungannya adalah apa namanya, neural network ini memberikan feature untuk mengupdate nilai weight berdasarkan error yang telah dihitung saat feed forward gitu. Dan kita bisa sebut nilai apa namanya neural network yang seperti ini yang ada feature untuk menghitung apa? Untuk menghitung error itu namanya recurrent neural network. Jadi dia geraknya itu bukan hanya menghitungnya maju gitu ya, tapi bisa juga kembali memberikan feedback. Dan di sini sebenarnya kenapa gambar panahnya berantakan sekali gitu ya, karena dia kalau kita lihat dia selain maju dia juga akan kembali gitu, memberikan feedback ke inputnya. Dan itu berlaku untuk semua input yang terinterkoneksi dengan semua neuron yang ada di dalam hidden layer. Dan kondisi ini sebenarnya bisa disederhanakan kalau melihatnya lebih sederhana dengan skema yang seperti ini gitu. Di mana sebenarnya recurrent neural network ini memberikan feature parameter sharing. Jadi karena ada yang namanya parameter sharing, tentu tidak sekompleks ketika kita menggunakan yang multi-layer neural network, begitu ya. Karena ini semua harus terkoneksi. Ini juga harus terkoneksi satu sama lain. Tapi karena adanya parameter sharing, tentu jadi lebih sederhana, gitu. Dan ini, kalau dilihat, ini adalah input dan ini adalah output. Dan parameternya ada di node H ini. Kenapa dibilang parameter sharing? Karena koneksinya jadi tidak harus X1 ke H2, X2 ke H3, ataupun X2 ke H1, seperti itu. X1 tetaplah ke H1,
X2 ke H2, X3 ke H3, namun yang terkoneksi apanya gitu ya. Yang terkoneksi cukup neuron yang ada di hidden layer-nya, begitu. Jadi, inilah yang dapat menggantikan kerumitan yang ada di interkoneksi antara neuron dan input dari multilayer perceptron, begitu. Begitu kira-kiranya, secara umum dulu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang single layer perceptron, sebenarnya perhitungannya itu tuh mirip sama gate di gerbang logika aja, entah itu pakai AND, pakai OR, atau pakai NOT begitu. Dan di sana tadi lagi bahwa neuron itu bekerjanya kan sesuai dengan activation function-nya gitu ya. Entah itu yang tadi sigmoid atau yang linear. Dan kalau linear ini outputnya maka seperti ini. Dan kalau single perceptron, cara perhitungan yang di neuronnya itu sebenarnya kan ya tergantung dari nilai weight-nya dan bagaimana threshold ini bekerja untuk menyalurkan perhitungan yang sudah dilakukan di sini. Nah, ini contohnya ketika misalnya kita kan tadi ya bisa pakai gerbang logika AND, OR, atau NOT. Nah, untuk contoh kita pakainya yang AND. Di sini ada 3 input untuk sebuah neuron, di mana weight 1, weight 2, weight 3 telah ditetapkan sebagai berikut, dan input 1 nilainya selalu min 1, dan X dan Y-nya saja yang nanti kita akan ubah-ubah begitu. Bagaimana kita mengetahui output yang ada di sini, begitu ya. Jadi, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu di sini bahwa perceptron network gitu. Kalau di sini ini adalah yang multiple interconnection-nya, interkoneksinya itu banyak gitu ya. Kalau yang ini adalah single perceptron, seperti itu. Dan single perceptron ini juga bisa disebut dengan feed-forward network. Jadi kalau ada paper, bacaannya itu pakainya feed-forward, berarti dia pakai yang network apa? Yang network single perceptron di sini. Dan neural network ini kan sebenarnya machine learning yang paling lama ya, yang sudah lama lah ditemukannya. Dan studi tentang neural network itu sudah dilakukan pas tahun 50-an gitu. Dan ini kalau kita lihat lagi bahwa di single perceptron neural network yang paling penting ya weight-nya dan bagaimana threshold-nya itu bekerja. Threshold-nya itu ada di mana? Ada di node-nya ya. Dan itu bisa dilihat dari activation function-nya apa. Jadi kalau baca paper, misalnya ada yang tentang neural network gitu, kalian harus tahu dia pakai neural network tipe apa dan activation function-nya di sini seperti apa. Karena kalau beda kita tuning activation function-nya, tentu hasilnya juga akan berbeda gitu. Baik, dan ini untuk feed-forward network, seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa namanya feed-forward ya geraknya maju gitu ya. Sehingga informasi yang ada di input itu sifatnya unidirectional. Jadi dia akan terinterkoneksi ke setiap neuron yang ada di hidden layer. Lalu diproses di hidden layer, lalu diproses lagi untuk mendapatkan output yang diinginkan di sisi output sini. Nah, begini cara menghitungnya. Contohnya saja, kita ingin menghitung nilai gradien yang ada di neuron pertama dari hidden layer ini. Jadi, ini sebelumnya, ini adalah neural network yang terdiri dari 2 input dan sebuah hidden layer. Dan hidden layer-nya sendiri terdiri dari 3 buah neuron.
dan dia terhubung dengan sebuah node output, begitu ya. Bagaimana cara kita menghitung gradien yang ada di neuron pertama? Pertama, tentu kita harus ketahui dulu nilai input yang ada. Ternyata input 1 bernilai 1, input 2 bernilai 0,5. Lalu kita juga bisa tentukan initial weight dari reseptor yang menghubungkan input ini dengan neuron pertama dari hidden layer. Dan di sana inisialisasinya adalah weight-nya 0,25, yang satunya ini adalah min 1,5. Dan bagaimana kita menghitung gradiennya? Kita menghitungnya mirip yang linear regression tadi, ya. Inputnya dikalikan weight, ditambahkan dengan input dikalikan weight. Maka nilai gradiennya adalah sekian. Dan bagaimana activation function-nya mengolah data ini? Karena di sini menggunakan sigmoid function, maka persamaannya adalah sebagai berikut, 1/1 plus E pangkat min gradien, gitu ya. Karena ini min 0,5, maka di sini dia nilainya 0,5. Dan nilai sigmoid function-nya adalah sama dengan 0,3775. Nilai itu akan bernilai di sini. Nanti, setelah semua neuron ini dihitung, tentu nilai di sini akan berubah menjadi nilai sigmoid function-nya. Atau ada juga kalau ada inisialisasi, ini juga ada nilai weight sendiri gitu ya, bukan nilai dari sigmoid function-nya. Lalu nanti dilihat di neuron output ini, di node output ini, dia pakai activation function apa? Sigmoid kah atau linear regression? Seperti itu. Dan ini, misalnya lagi ada contoh, ini yang pembahasan yang sebelumnya tadi. Misalnya ada 3 input, tapi input pertama ditetapkan min 1, input X dan Y-nya yang baru bisa dikombinasikan gitu ya. Dan ada weight 1, weight 2, weight 3 adalah sebagai berikut. Nah, kita ingin melihat apakah nilai outputnya gitu ya. Apakah nilai outputnya nanti akan menjadi apa? Nah, di sini kalau di sini berarti ini pakai activation function apa? Dia memakai activation function yang linear, ya kan? Karena apa? Karena nilainya kalau dilihat ini fungsinya adalah summation gitu. Tapi kalau ini nanti cara menghitungnya adalah dengan yang pakai 1 plus min n gitu, maka tentu ini dia di sini activation function-nya makanya yang sigmoid begitu. Dan oke, karena contohnya ini memakai linear function, maka kalau kita lihat ketika inputnya sekian, kita masukkan ke rumus linear, maka didapat nilai min 0,3. Terus ketika inputnya berubah ya menjadi min 1, 0, dan 1 dihitung, nilainya adalah min 0,7. Kemudian yang ini ketika min 1, 1, dan 0 nilainya 0,2, dan yang terakhir adalah min 0,2. Nah, dari sini outputnya ini sangat bergantung dari apa? Dari tadi itu kita akan pakai activation function apa gitu ya. Dan di sini kelihatan bahwa outputnya akan bernilai 1 bila nilai dari activation function-nya lebih dari 0 gitu. Karena lihat yang di sini min, dan min nilainya adalah 0, dan yang positif nilainya adalah 1. Begitu kira-kiranya. Nah, pada feed-forward neural network ini, kalau kita lihat datanya itu dipresentasikan ke network-nya dalam bentuk dan sangat bergantung dengan activation function, ya kan? Dan pengaplikasian dari feed-forward neural network ini, kalau kita lihat, itu bisa diaplikasikan ke data-data
yang berbentuk gambar, data-data yang berbentuk suatu vektor nilai gitu ya, entah itu untuk menghitung molecule concentration gitu, atau menghitung harga stok yang ada di pasar gitu ya, stock market gitu. Dan jadi neural network ini yang memudahkan adalah inputnya tidak hanya dalam bentuk vektor angka-angka, tapi bisa juga dalam bentuk gambar 2 dimensi begitu. Dan ini datanya akan diproses ya dalam bentuk apa namanya, ya tadi itu alur maju gitu ya, yang mengaplikasikan neuron system. Dan outputnya sebenarnya bagaimana kita melabelin data training itu bisa kita kayak inisialisasikan di awal, bahwa misalnya kalau nanti ternyata neural network-nya untuk melakukan pattern recognition, tentu kita sudah siapkan suatu data dengan label tertentu. Misalnya ini, misalnya ada data yang terdiri dari 3 bit, misalnya 001, terus ini 010. Nah, di training data tersebut tentu kita sudah harus labelin dia. Nilai ini berarti apa? Nilai ini berarti apa? Seperti itu. Seperti itu kira-kiranya. Dan berarti kalau bisa kita pahami, neural network ini sangat bergantung dengan bagaimana kita menyeting nilai weight dari reseptor, gitu kan ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menentukan weight yang tepat, begitu. Itu kira-kira yang bisa pahami kalau kita makainya neural network. Yang menarik adalah bagaimana kita menentukan nilai weight-nya. Dan bagaimana kita menentukan tadi lagi, jumlah hidden layer, jumlah neuron, dan tebakan feature apa ya yang akan